Shalom, selamat bergabung dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam ibadah online ini, meskipun di tempat dan waktu yang berbeda. Kiranya lewat ibadah online ini, kita dapat bersekutu bersama, beribadah, dan menikmati hadirat dan anugerah-Nya. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat hening sejenak. Amin. Marilah kita awali ibadah ini dengan pernyataan, Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Engkau yang meredakan deru badai dan gelombang laut. Berbahagialah orang yang Engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala hal yang baik di hadirat-Mu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan, jaminan hidupku. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa kita dilayakkan berjumpa dan bersekutu di dalam ikatan kasih, sebab rahmat perkenanan Bapa, Putra dan Roh Kudus ada beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, buat penjagaan-Mu dan buat perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada-Mu pada kesempatan kali ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, memohon pengampunan ya Tuhan atas dosa yang telah kami lakukan sepanjang pekan ini ya Tuhan. Kiranya ada perbuatan kami yang sengaja atau tidak sengaja telah menyakiti perasaan sesama kami maupun perasaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menjadi kudus dan kembali boleh berkenan di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu ajaib, kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang memperbaharui kami, yang membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Kami mau datang Tuhan kepadamu, kami mau belajar dari-Mu, kami mau hidup kami diubahkan melalui firman Tuhan, sehingga hari demi hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami mau berdoa, memohon agar Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk bisa memahami firman Tuhan
yang akan dibaca, yang akan didengarkan, yang akan direnungkan bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Matius 13 ayatnya yang pertama sampai 9, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang penabur adalah salah satu perumpamaan yang cukup populer dan cukup akrab di telinga kita, ya, di samping perumpamaan lain seperti perumpamaan anak yang hilang atau perumpamaan tentang talenta. Nah, saudara-saudaraku, Yesus suka memakai perumpamaan di dalam mengajar. Ya, sebuah pemikiran dan konsep yang hendak disampaikannya itu disandingkan dengan sebuah situasi sehari-hari yang biasa ditemukan oleh pendengar-pendengarnya. Ya, sehingga ini akan menolong, memudahkan mereka untuk menangkap maksud dan inti dari pesannya ini dengan cara menyandingkan
aspek-aspek, menemukan kesamaan aspek-aspek tertentu dari perumpamaan hidup sehari-hari dengan konsep asli atau pesan asli yang hendak disampaikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, perumpamaan hari ini tentang penabur adalah sebuah perumpamaan yang akrab dengan masyarakat Yahudi yang agraris saat itu. Penabur menebarkan benih gandum. Penabur ini menebarkan dengan cara menabur, melempar di area yang hendak ditanami. Ini berbeda dengan kalau setahu saya di Indonesia, saya melihat petani biasanya menanam satu persatu, menanam mundur satu persatu di area yang sudah ditentukan. Pada saat itu orang menanam dengan cara menaburkan benih yang akan ditanam itu. Nah hasilnya benih-benih itu kemudian jatuh ke tanah yang berbeda-beda. Ada yang jatuh ke pinggir jalan, ada yang jatuh ke tanah berbatu, yang lain lagi jatuh di antara semak-semak. Namun ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Kita bisa menduga hasilnya pun kemudian berbeda-beda. Ada yang berhasil tumbuh dengan lebat, tetapi ada juga yang bertumbuh sebentar lalu mati. Bahkan ada yang tidak sempat bertumbuh sama sekali dan justru benih itu dimakan oleh burung. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah benih tersebut? Benih ini mau menggambarkan apa sih? Benih ini mau berbicara tentang firman kerajaan surga, memberitakan tentang kerajaan surga. Berarti ini mau berbicara meliputi nilai-nilai Kristiani, pengenalan akan kasih setia Bapa, visi Allah bagi dunia, dan juga panggilan bagi orang-orang percaya. Itu adalah isi, itu adalah benih yang hendak ditaburkan, entah melalui perkataan, entah melalui teladan, entah melalui pembudayaan atau membangun sebuah kultur di dalam diri seorang yang lain. Benih-benih ini hendak ditanamkan di dalam diri setiap orang, sehingga masing-masing pribadi yang menerima benih tersebut akan mengerti, kemudian memelihara benih tersebut di dalam hidupnya, dan kemudian mewujudkan hidup yang seturut dengan kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, supaya tujuan itu, kerajaan surga terjadi, terwujud melalui hidup setiap orang, maka ada 3 komponen yang diperlukan. Kalau kita melihat pada perumpamaan ini, membutuhkan penabur yang baik, membutuhkan benih yang baik, dan juga membutuhkan tanah yang baik. Nah, kita akan dengan cepat, biasanya kita mengidentifikasikan diri dengan tanah yang ditaburi oleh benih. Ketika kita membaca perumpamaan ini, dengan cepat kita mengidentifikasikan diri dengan tanah. Dan tentu kalau kita mengidentifikasikan diri sebagai tanah yang ditaburi benih, tentu kita ingin seperti tanah yang keempat, tanah yang berbuah sangat banyak sampai berpuluh kali lipat. Salah satu pesan utama yang sering kita tarik dari perumpamaan ini adalah agar kita menjadi pribadi dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau belajar dan mau menerima benih firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini mengajak berbeda. Tema kita bersiap menabur. Artinya ini mau mengajak kita untuk melihat perumpamaan ini, membaca perumpamaan ini dari sisi yang lain. Mengajak kita mengidentifikasikan diri kita bukan lagi dengan tanah pada saat ini, tetapi mengajak kita untuk mengidentikan diri kita dengan penabur yang menaburkan benih. Karena kita ini adalah murid-murid Yesus,
Karena kita ini adalah murid-murid Yesus yang dipercaya untuk menabur benih-benih kerajaan surga di dalam dunia. Ya, saudaraku, hari ini kita hendak berimajinasi lebih jauh, ya, merenungkan sedikit lebih luas tentang perumpamaan penabur ini, ya, sehingga kita bisa ditolong memaknai seperti apa sih seorang penabur yang siap. Nah, saudara-saudaraku, mari kita merenungkan sejenak apa yang dilakukan oleh penabur di dalam kisah ini. Menarik kalau kita melihat sang penabur ini tidak hanya menabur ke tanah yang baik. Ya, ketika dia keluar, kemudian memandang tanah yang luas itu, dia tidak hanya memilih mau menabur ke tanah yang baik, ya, atau ya seperti tadi petani Indonesia, ya, menanam dengan akurat, ditanam satu persatu, dipilih personal, ya, di sini, dan ditanam satu persatu. Ya, oke. Kita mungkin bisa berkata, oh ya, penabur itu mungkin benihnya banyak, jadi sembarangan aja ditabur. Ya, kebetulan aja benihnya tersebar sampai ke sana kemari. Ya, dan kebetulan juga ada yang jatuh di tanah-tanah yang tidak baik. Gitu ya. Bisa jadi memang begitu. Nah, tetapi bisakah kita melihat seandainya, bagaimana seandainya dia memang sengaja melakukan tersebut? Ya, bahwa penabur itu tidak hanya ingin menabur di tanah yang baik, di tanah yang sudah pasti bisa menghasilkan berkas-berkas yang berbuah sampai berlipat-lipat, melainkan dia juga ingin menabur di tanah-tanah yang buruk. Saudara-saudara, inilah poin pertama kita. Seorang penabur yang siap, dia bersedia untuk menabur tidak hanya di tempat yang mudah, tetapi ke tempat yang sulit. Ada 3 tempat yang disajikan di dalam perumpamaan ini yang mengilustrasikan tempat atau situasi atau kondisi pribadi yang sulit. Ya, mereka yang diibaratkan dengan tanah pinggir jalan yang keras dan padat. Mereka adalah orang-orang yang menutup hati atau tidak mengindahkan benih itu, sehingga benih itu pun kemudian hilang. Ya, contoh sebuah tim kerja yang kaku dengan gaya kerjanya selama ini mungkin akan sulit untuk beradaptasi atau diperkenalkan dengan nilai-nilai atau ekspresi kasih yang lebih Kristiani. Ya, misal saling menyapa dengan hangat, memberikan senyuman, memberikan apresiasi satu sama lain. Ya, mereka ibarat pinggir jalan, tanah pinggir jalan yang keras dan padat. Yang kedua adalah mereka yang berbatu, mereka yang hidupnya penuh dengan ganjalan-ganjalan di dalam diri, sehingga dalam situasi terik mentari, entah itu derita, entah itu kesusahan, mereka akan segera benih kerajaan surga itu menjadi mati. Seorang teman yang punya pengalaman pahit, mungkin waktu kecil sering dihina, sering diejek, bahkan mungkin diperlakukan secara kasar, mungkin dia akan sulit untuk memahami dan menghidupi mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Seseorang yang punya kepahitan dengan orang tuanya mungkin akan sulit untuk menjalankan kehendak Tuhan, kasihilah ayah dan ibumu. Itu adalah contoh mereka yang berbatu, tanah yang berbatu. Dan yang ketiga adalah mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, atau kalaupun tidak kekhawatiran, terpikat dengan pesona glamor dunia ini, harta, tahta, kuasa, ya, sehingga fokusnya pada dunia ini mengakibatkan kebenaran Allah itu diabaikan dan dibuang. Seseorang yang memandang jabatan dan kehormatannya itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat utama di dalam hidup, maka dia akan sulit untuk menerima
yang terbesar di antara kamu adalah dia yang mau merendahkan diri untuk melayani sesamanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penabur yang baik siap untuk menabur di tempat-tempat, di tanah-tanah yang sulit tersebut. Meski dia tahu resiko gagalnya tinggi, meski dia tahu resiko kecewa dan frustasinya akan tinggi, dia tidak memilih untuk sekedar menabur ke tanah yang baik, ke tanah yang mudah saja, tapi juga ke tanah-tanah yang sulit. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir juga, mengapa ya ada tanah yang baik? Mungkin ada yang berkata, oh ya, memang jenis tanahnya yang lunak sehingga dapat dengan mudah menerima benih. Atau ada yang berkata, oh memang itu mungkin habis hujan sehingga tanahnya basah menjadi lembut dan bisa menerima benih dengan baik. Tetapi kalau kita mau pikirkan baik-baik di dalam dunia pertanian, bukankah petani tidak sekedar menunggu fenomena alam, mencari dan membiarkan fenomena alam itu berjalan? Bukankah seorang petani yang baik justru mengolah tanah yang ada di hadapannya? Dia akan membajak sampai gembur sehingga tanah itu kemudian siap untuk ditaburi dengan benih. Nah, saudara-saudaraku, inilah poin kita yang kedua. Seorang penabur atau seorang petani yang siap haruslah bersedia untuk mengelola tanah yang hendak ditaburinya, menyirami dan menggemburkan tanah yang keras agar siap untuk ditabur. Misal ini diwujudkan dengan melakukan pendekatan personal kepada tanah, dalam hal ini orang berarti, sehingga dirinya menjadi terbuka dengan diri kita, terbuka dengan masukan dan pendapat kita, membangun sebuah persahabatan dalam kasih yang tulus, dan bukan sekedar mendekati supaya nanti dia bersedia terima benih kita. Itu berbeda ya. Kalau mendekati hanya supaya benih kita diterima, itu namanya sales. Ramah dan baik bukan karena dia sungguh peduli, tetapi supaya jualannya laku. Berbicara tentang firman Tuhan bukan supaya firman Tuhan atau benih ini menjadi laku, tetapi karena kita peduli dan mengasihi orang tersebut. Mengolah tanah juga berarti kalau misal tanah itu adalah tanah yang berbatu atau bersemak, maka kita menyirami, menyingkirkan dan memangkas itu semua. Misal dengan menjadi sebuah komunitas yang suportif, yang saling menopang dan siap tolong menolong, saling membantu, sehingga orang bisa dibebaskan dari kekhawatirannya akan dunia. Kita bisa menjadi orang yang mendampingi orang melepaskan kepahitan masa lalunya, melepaskan luka-luka masa lalunya, mengampuni orang-orang yang menyakitinya di masa lalu. Seorang penabur yang siap tidak bisa berkata, ya yang penting saya sudah menabur, mana yang mau tumbuh terserah, mana yang mau mati bodoh amat. Seorang penabur yang siap, dia mau mengelola, dia mau mengolah tanah ini, dia punya rasa tanggung jawab, dia punya hati kepada tanah yang ditaburinya. Dan saudara, itu kemudian membawa kita kepada poin yang ketiga. Seorang penabur yang siap, dia bersedia meluangkan waktu dan kesabarannya. Saudara, perumpamaan tentang penabur ini menolong kita untuk memahami waktu dan proses. Kita hidup di era modern di mana kita semua diperjumpakan dengan kecepatan tinggi. Kita terbiasa dengan kecepatan yang tinggi. Makanan itu cepat, disajikan dengan cepat, dibungkus sehingga dikonsumsi bisa dengan cepat.
Komunikasi juga cepat. Ya, kita tinggal buka HP kita bisa berjumpa dengan orang dari tempat yang jauh. Ya, alat-alat semua juga berfungsi dengan cepat. Ya, nyalakan cedek langsung berfungsi. Ya, hiburan pun kita juga bisa dapatkan dengan cepat, televisi, internet, YouTube, dan lain sebagainya. Ya, kita tanpa sadar terbiasa dibentuk dengan sebuah ekspektasi, dibentuk dalam sebuah budaya bahwa segala sesuatunya bisa cepat. Tapi bukankah jauh di dalam hati kita tahu bahwa tidak semua hal bisa cepat. Banyak hal yang membutuhkan proses yang hasil akhirnya kadang tidak segera tampak. Ya, teman-teman, saudara-saudara yang biasa workout, olahraga, tahu ya, butuh proses. Teman-teman yang belajar bermusik misal, belajar memasak, belajar di sekolah bahkan juga tahu bahwa itu butuh proses. Hidup membutuhkan proses. Kita semua tahu itu. Ya, kita tahu, tetapi tanpa sadar tadi kita punya ekspektasi dari lingkungan, ekspektasi budaya yang dibangun, kultur yang kita miliki. Ya, dan keduanya ini seringkali berbenturan, dan itulah yang membuat kita menjadi frustasi. Ya, kok nggak muncul-muncul sih hasilnya? Kok tidak ada perubahan? Kok tidak tampak? Ya, saya sudah bilangin, saya sudah tegur orangnya, saya sudah beri teladan yang baik, tapi kok begitu-begitu aja. Kok benih kerajaan surga itu tampaknya tidak tumbuh-tumbuh juga di dalam dirinya. Saudara-saudara, benih-benih kebenaran itu juga membutuhkan waktu untuk diproses. Ya, diri kita sendiri untuk berubah butuh proses waktu. Ya, tadi dalam hal olahraga, dalam hal mengembangkan keterampilan, dalam hal menjadi pribadi yang lebih baik, diri kita sendiri membutuhkan proses waktu. Apalagi kita sekarang dipercaya menabur di dalam diri orang lain. Tentu itu semua juga membutuhkan waktu. Saudara-saudara, seseorang yang menabur tidak bisa mengharapkan langsung ditabur, langsung berbuah. Kita butuh memiliki ketekunan untuk terus mengupayakan apa yang kita telah tabur. Kesetiaan untuk terus menyirami, untuk terus memupuk tanah, sehingga benih yang kita taburkan itu bisa berakar, bisa bertumbuh dan bisa berbuah dengan lebat. Saudara-saudaraku, kalau hari-hari ini kita, Anda, saya, kita semua sedang menanam benih kerajaan Allah, sedang menanam nilai-nilai kekristenan, sedang menanamkan visi dan panggilan Allah bagi orang percaya, sedang mengupayakan sebuah gaya hidup yang penuh kasih yang diteladankan oleh Yesus. Entah kita melakukannya kepada anak kita, mendidik anak kita, pasangan kita, teman-teman kita, ataupun mengupayakan terwujud di dalam rekan-rekan kerja atau karyawan di toko kita. Jangan berkecil hati ketika kita tidak melihat hasilnya sekarang. Ya, ada sebuah ungkapan yang populer di kalangan anak muda, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena itu marilah kita terus setia menjadi penabur yang senantiasa siap. Kerjakanlah bagianmu dengan baik, dan percayalah karena kita tidak berusaha sendiri, karena Allah turut bekerja juga mendatangkan pertumbuhan dan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur kalau Engkau bersedia berkenan memanggil kami sebagai penabur-penabur benih firman-Mu. Kami mau menyatakan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Kami percaya kami dipanggil Tuhan untuk boleh menyatakan kerajaan-Mu. Dan kalau kami sudah boleh dipanggil, kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Tolonglah kami, setiap anak-anak-Mu, kami sebagai gereja Tuhan, agar bersama-sama kami mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, bagi rencana gereja kami untuk mengadakan kembali ibadah di gedung gereja. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap proses persiapan yang dikerjakan oleh teman-teman. Biarlah apa yang dikerjakan itu boleh lengkap, boleh mendetail, dan juga boleh menolong jalannya ibadah nanti dengan sehat, dengan aman, dan mengikuti segala protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi Kota Banjarnegara. Kami berdoa untuk proses peninjauan, proses perencanaan, pengadaan masa new normal di Banjarnegara. Biarlah Tuhan yang berkati agar segala proses ini boleh disertai Tuhan, hikmat-Mu yang menuntun pemerintah kami untuk menentukannya dengan bijaksana. Kami berdoa juga kalau di Kota Banjarnegara ada penambahan kasus, Tuhan yang mau jagai tenaga medis, Tuhan yang mau kuatkan mereka, Tuhan yang berikan mereka semangat untuk boleh terus berkarya dengan baik, berkarya dengan hati-hati, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus juga pasien-pasien yang baru, Tuhan juga tolong mereka pulihkan kekuatan kesehatan mereka, sehingga mereka juga boleh berjuang menghadapi virus corona ini dengan semangat dan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Sekolah Kristen Deborah dan juga sekolah-sekolah yang lain di mana anak-anak kami boleh menempuh studi. Berkati ketika tahun ajaran yang baru akan dimulai, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh menemukan solusi pembelajaran yang terbaik di tengah-tengah situasi ini. Sehingga anak-anak dimanapun mereka berada dalam kondisi dan bentuk yang apapun yang akan dipilih, mereka boleh ditolong untuk tetap belajar dengan efektif. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kami, yang mendengarkan setiap doa kami. Kami mau mengakhiri dengan doa yang juga Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pengumpulan persembahan di rumah memakai amplop yang telah disiapkan masing-masing untuk dapat diserahkan setelah ibadah bersama diadakan atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara yang ada di Warta. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa persembahan ini ya Tuhan di hadapan-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk menyatakan karya pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan untuk memberkati banyak orang di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada kesempatan kali ini, dan juga berkati orang-orang yang belum sempat memberikan persembahan pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Tuhan juga kiranya berkati dan beri hikmat pada majelis yang mengelola persembahan, sehingga persembahan-Mu Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, iklah bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya,
berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam perjalanan hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber menuntun kita dalam terang kebenaran-Nya, melindungi kita dengan sayap pengasihan-Nya, dan meneguhkan kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih